Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan masih semangat ya dalam belajar ya. Oke, bertemu kembali dengan saya pada mata pelajaran IPS kelas 7 semester 1. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kondisi alam Indonesia. Namun sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita dimudahkan dalam belajar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi tentang kondisi alam Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu menjelaskan keadaan geologi Indonesia, menyebutkan bentuk muka bumi, kemudian menjelaskan kondisi iklim Indonesia dan menjelaskan tentang flora fauna. Oke, kita bahas untuk keadaan alam di Indonesia. Nah, keadaan alam di Indonesia itu bisa kita lihat dari keadaan fisik wilayah Indonesia, kemudian keadaan flora dan fauna. Yang pertama yang akan kita bahas tentang keadaan fisik wilayah Indonesia. Itu dapat dilihat dari kondisi geologi, bentuk muka bumi, dan kondisi iklim di Indonesia. Kondisi geologi Indonesia yaitu letak suatu wilayah berdasarkan susunan batuan yang ada pada bumi. Kalian bisa melihat kondisi geologi di Indonesia. Letak geologis wilayah Indonesia ditandai oleh 3 hal, yaitu Indonesia dilalui oleh 2 rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu pegunungan Mediteran dan pegunungan Sirkumpasifik. Kemudian di sini Indonesia banyak memiliki gunung berapi. Yang kedua, Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng, yaitu di belahan selatan dan barat terdapat lempeng Indo-Australia, sedangkan lempeng Eurasia terletak di pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara, sedangkan lempeng Pasifik terletak di utara Irian dan Maluku Utara. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa. Kenapa? Gempa bumi itu terjadi karena lempeng saling bertubukan, kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Gempa bumi dibedakan menjadi 2, ada gempa tektonik, kemudian ada gempa vulkanik. Gempa tektonik itu disebabkan karena pergerakan lempeng tektonik. Contohnya di sini bisa menyebabkan tsunami. Kemudian gempa vulkaniknya itu karena aktivitas gunung berapi. Contohnya gunung meletus. Nah, itu mengeluarkan getaran. Kemudian yang ketiga tentang Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan atau laut yang dangkal, yaitu ada dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan Australia dan Asiatis. Kemudian yang kedua ada bentuk muka bumi. Bagaimana bentuknya ya? Untuk bentuk muka bumi itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu permukaan daratan, yang kedua permukaan dasar laut. Untuk permukaan daratan itu meliputi gunung, lembah, dataran tinggi, sungai, perbukitan, danau, dan dataran rendah. Sedangkan permukaan dasar laut bisa meliputi, kalian bisa melihat gambarnya, di situ ada lubuk laut, ada ambang laut, ada palung laut, kemudian ada gunung laut. Kemudian yang ketiga tentang kondisi iklim di Indonesia. Apa itu iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca suatu wilayah dalam jangka waktu yang cukup lama. Cuaca meliputi suhu udara, curah hujan, angin, tekanan udara, dan sinar matahari pada tempat dan waktu tertentu. Di sini ada 3 jenis iklim di Indonesia. Ada iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Iklim muson adalah angin yang berhembus setiap 6 bulan sekali karena ada perbedaan tekanan udara
pada permukaan bumi dan samudra. Nah, di sini iklim muson itu ada iklim muson barat yang berhembus dari benua Asia ke benua Australia. Nah, terjadi pada bulan Oktober sampai April yang menyebabkan Indonesia itu musim penghujan. Sedangkan angin muson timur yaitu angin yang bergerak dari benua Australia menuju benua Asia. Nah, di sini terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober yang menyebabkan Indonesia musim kemarau. Kemudian yang kedua ada iklim laut. Indonesia merupakan negara yang memiliki luas perairan laut yang sangat besar, sehingga sering terjadi penguapan dan terbentuk awan-awan yang menggumpal tebal dan terjadilah hujan. Yang ketiga ada iklim tropis. Indonesia berada di sekitar garis khatulistiwa. Suhu yang tinggi menyebabkan terjadinya penguapan air laut yang akhirnya berpotensi menjadi hujan. Oke, untuk yang kedua kita bahas tentang flora dan fauna di Indonesia. Flora adalah segala jenis tumbuhan yang tumbuh secara alami di kawasan tertentu. Berdasarkan pendekatan biografi, kekayaan hayati Indonesia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Untuk Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat seperti Pulau Bali, Sumatera, Jawa, Kalimantan. Sedangkan Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia Timur seperti Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Karakteristik flora di Indonesia kalian bisa melihat pada tabel berikut ini. Nah, ini ada beberapa contoh jenis flora yang dilindungi di Indonesia. Oke, kita masuk untuk fauna Indonesia. Fauna adalah segala jenis hewan yang hidup dan tumbuh di kawasan tertentu. Persebaran fauna dikelompokkan dalam 3 wilayah geografis, yaitu fauna Indonesia Barat bertipe asiatis, fauna Indonesia Tengah merupakan fauna khas atau fauna asli Indonesia, dan yang ketiga ada fauna Indonesia Timur yang bertipe australis. Kalian bisa melihat gambar pembagian fauna Indonesia. Di sini ada garis Wallace. Nah, garis Wallace ini yaitu garis khayal yang memisahkan antara fauna tipe asiatis dengan tipe peralihan. Kemudian garis Weber di sini yaitu garis khayal yang memisahkan antara fauna tipe australis dengan tipe peralihan. Sedangkan karakteristik fauna Indonesia kalian bisa melihat pada tabel berikut. Nah, ini ada beberapa contoh fauna tipe asiatis atau fauna Indonesia bagian barat. Kemudian fauna australis. Ini ada beberapa contoh fauna Indonesia bagian timur. Kemudian ada fauna peralihan. Nah, contohnya ini adalah gambar-gambar contoh fauna tipe peralihan. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian ya. Nah, masih tetap dan harus tetap semangat belajar karena sebentar lagi kalian akan menghadapi yang namanya penilaian tengah semester. Makanya kalian harus rajin-rajinlah belajar. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.